Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Senang sekali rasanya hari ini kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran teknologi perkantoran. Anakku, untuk hari ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama itu adalah tentang teknologi perkantoran. Yang kedua itu adalah tentang otomatisasi perkantoran. Nah, anakku, silahkan disimak penjelasannya Ibu sambil memperhatikan PowerPoint yang Ibu berikan. Oke, anakku, pertama kita akan membahas tentang teknologi perkantoran. Nah, apa itu pengertian teknologi perkantoran? Nah, kita lihat saja. Teknologi perkantoran itu terdiri atas dua kata, yaitu teknologi dan kantor. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa perkantoran itu berasal dari asal katanya kantor. Jadi teknologi perkantoran itu tersendiri berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan kantor. Teknologi berarti ilmu tentang keterampilan, sedangkan kantor adalah tempat berlangsungnya pekerjaan atau kegiatan administrasi. Nah, selanjutnya teknologi perkantoran atau pengertian teknologi perkantoran itu sendiri adalah peralatan bantu untuk manusia dalam melakukan tugasnya dalam kegiatan administrasi. Jadi anakku, teknologi perkantoran itu merupakan alat yang membantu manusia dalam melaksanakan tugas-tugasnya atau dalam melakukan kegiatan administrasi di kantor tempatnya bekerja. Nah, pekerjaan kantor berdasarkan administrasi itu banyak macamnya anakku. Yang pertama, kegiatan mencatat. Kemudian selain itu, kegiatan selanjutnya pekerjaan kantor itu ada namanya surat menyurat. Kemudian pembukuan ringan. Dan dimaksud dengan pembukuan ringan itu adalah yaitu pengelolaan keuangan yang baik secara sederhana maupun secara luas. Kemudian pekerjaan kantor lainnya adalah ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan yang sifatnya atau tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama atau untuk mencapai tujuan dari kantor itu sendiri. Nah, selanjutnya anakku, ada pengaruh perkembangan teknologi perkantoran. Jadi kalau kita berbicara tentang pengaruh perkembangan teknologi perkantoran, berarti ada dampak yang ditimbulkan. Ada dampak positifnya, tentu saja ada dampak negatifnya. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang anakku bahwa perkembangan teknologi perkantoran itu sangat pesat saat ini. Perkembangan informasi, teknologi, bahkan perkembangan aplikasi pun itu saat ini sangat maju dan sangat pesat. Tentu saja perkembangan teknologi ini bagi dunia kantor atau pekerjaan itu memberikan dampak yang positif dan dampak yang negatif. Nah, kita lihat dulu anakku dampak positifnya. Yang pertama, dia meningkatkan mutu tenaga kerja. Kenapa dikatakan meningkatkan mutu tenaga kerja? Karena dengan adanya perkembangan teknologi perkantoran, ini bisa membuat atau merubah manusia atau merubah kualitas manusia yang tadinya tidak bisa menggunakan peralatan menjadi seseorang atau pegawai yang mampu menggunakan peralatan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa peralatan perkantoran saat ini adalah peralatan yang sangat canggih. Nah, tidak sembarang orang yang bisa melakukan kegiatan atau mengoperasikan pekerjaan atau peralatan dengan menggunakan peralatan yang modern saat ini. Oleh sebab itu, orang yang mampu mengoperasikan peralatan perkantoran yang canggih itu sudah dianggap
dia mutu kerjanya atau mutu tenaga kerjanya itu sudah meningkat atau kualitasnya meningkat dibandingkan dengan orang-orang atau tenaga kerja yang tidak mengetahui menggunakan peralatan kantor tersebut. Nah, selanjutnya dampak positif yang kedua yaitu meningkatkan gairah dan kedisiplinan kerja. Nah, seperti anak ketahui, sebelum adanya teknologi perkantoran, pekerjaan kantor itu sifatnya monoton anakku. Itu saja, dia bersifat kaku. Dengan adanya perkembangan teknologi, itu bisa membuat orang-orang bergairah. Ada gairah, kemudian bersemangat. Nah, apa hubungannya dengan kedisiplinan kerja? Biasanya disiplin itu dipengaruhi atau dibantu atau ada peralatan kantor yang menggunakan atau yang membuat orang-orang kantor atau pegawai itu menjadi disiplin dalam bekerja. Misalnya ada mesin tanda tangan atau ada mesin pendeteksi kedatangan atau biasa kita sebut dengan mesin check clock atau mesin sidik jari dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya bantuan mesin-mesin atau teknologi perkantoran seperti itu bisa membuat pegawai itu lebih berdisiplin dalam bekerja, baik itu disiplin datang, disiplin pulang, maupun disiplin dalam hal-hal lainnya. Oke. Baik anakku, selanjutnya dampak positifnya adalah dapat meningkatkan penghasilan bagi tenaga kerja. Jadi mungkin anakku ketahui orang-orang atau pegawai yang memiliki skill atau kemampuan mengoperasikan alat kantor atau memiliki kemampuan yang lain dibandingkan orang-orang yang hanya memiliki kemampuan yang standar, itu biasanya tingkat penghasilannya akan berbeda anakku ya. Jadi jika kita memiliki kemampuan khusus dalam dalam mengoperasikan teknologi perkantoran, itu kita sudah dianggap memiliki kualitas atau kita bermutu begitu anakku. Nah, selanjutnya dampak positifnya dapat meringankan tenaga dan pikiran pegawai. Jadi dengan adanya teknologi perkantoran anakku, teknologi yang sekarang itu bisa membantu kita menghemat tenaga dan pemikiran. Jadi bisa mengurangi stres anakku ya. Terus mempercepat penyelesaian pekerjaan. Jadi kalau yang tadinya kita menggunakan mesin mengetik yang tradisional, yang yang harus ditekan keras atau menimbulkan suara yang bising. Nah, saat ini dengan adanya komputer misalnya yang sebagai salah satu teknologi perkantoran atau alat perkantoran, itu bisa meringankan tenaga kita. Jadi tidak perlu ditekan sampai lama itu mesin ketiknya. Cukup disentuh, ditekan sedikit, kemudian itu bisa menghasilkan angka atau huruf. Kemudian mempercepat penyelesaian pekerjaan anakku. Nah, fungsi dari teknologi itu diciptakan oleh manusia, yaitu untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan, membantu menyederhanakan pekerjaan manusia. Anakku ya, misalnya saja anakku telepon ya. Bayangkan kalau kita mau memanggil seseorang tanpa ada telepon, kita harus datangi dulu tempatnya anakku. Kalau misalnya jarak kita dari sini dengan teman yang kita butuhkan itu sekitar 10 meter atau 10 kilometer, itu kalau kita perlu sama dia, kalau tanpa telepon nih ya, itu kita harus mendatanginya. Berarti kita harus berjalan dulu atau berkendara 10 kilometer ke sana, baru kita bisa menyampaikan tujuan kita. Nah, dengan adanya telepon misalnya,
dari sini, jarak kita di sini, kemudian teman kita di sana, itu 10 kilometer, itu masalahnya bisa terselesaikan hanya dengan berbicara melalui telepon. Misalnya hanya sekedar menanyakan tentang berkas, menanyakan tentang dokumen, dan lain sebagainya. Itu kita hanya perlu menelpon saja, anakku. Tidak perlu mendatangi teman kita yang jaraknya 10 kilometer dari kita. Gitu ya. Selanjutnya, kita dengan adanya teknologi perkantoran, itu bisa menyederhanakan prosedur kerja yang tadinya ribet, kemudian membutuhkan waktu yang lama, kemudian membutuhkan biaya dan tenaga yang banyak. Nah, dengan adanya teknologi, itu bisa sederhana prosedur kerjanya, gitu ya. Seperti misalnya anakku, kalau dulu kita mau antar surat, itu kita harus ke kantor pos dulu, kemudian naik kendaraan dulu, kemudian ada biaya kirim dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau kita mau mengirim surat, cukup dengan menggunakan email atau surat elektronik saja. Ini tidak perlu kita datang ke kantor pos, tidak perlu kita menghemat biaya, tidak perlu kita mengeluarkan biaya, gitu ya. Langsung kirim saja sampai dan tidak membutuhkan waktu yang lama, anakku. Cukup berpersekian menit saja berkas itu sudah sampai di orang yang membutuhkan, itu ya. Oke. Selanjutnya, dampak positifnya itu ada meningkatkan mutu hasil pekerjaan kantor, itu ya. Oke. Jadi hasil pekerjaan kantor itu akan berbeda jika kita menggunakan teknologi dengan tidak menggunakan teknologi. Contohnya saja, kalau ada dokumen, yang satu menggunakan tulisan tangan atau manual, yang satunya menggunakan output dari komputer, itu akan berbeda, anakku. Jadi yang tadinya petugasnya tidak harus memiliki tulisan yang cantik ya untuk dapat bekerja di kantor, ini dapat terbantukan dengan adanya teknologi perkantoran, itu ya. Oke, itu tadi dampak positifnya ada 6 atau 7 dampak positifnya. Nah, sekarang kita lihat dampak negatifnya. Seperti Ibu tadi bilang bahwa setiap sesuatu itu selalu memiliki 2 dampak, anakku. Yang pertama ada dampak positif, yang kedua pasti ada dampak negatifnya. Nah, mari kita lihat dampak negatifnya apa saja. Yang pertama, mengurangi penggunaan tenaga kerja atau menambah pengangguran. Ya, tentu saja, anakku. Yang tadinya pekerjaan itu dilakukan oleh 2 orang misalnya atau 3 orang, tapi karena dengan adanya teknologi, adanya mesin, ini bisa mengurangi tenaga kerja. Jadi sisa 1 orang yang mengerjakannya. Contoh, kalau tadi kita bertugas untuk menulis surat, itu harus dikerjakan oleh 2 orang, maka saat ini dengan adanya bantuan komputer itu pekerjaan itu sangat cepat selesai. Dengan cepat selesainya itu sehingga kita tidak perlu menggunakan 2 pegawai untuk menulis surat, jadi cukup 1 saja. Jadi itu bisa mengurangi penggunaan tenaga kerja. Nah, kalau terjadi seperti itu berarti kalau yang seharusnya 2 yang bekerja menjadi 1 saja, berarti ada 1 yang menganggur ya, berarti dia menambah pengangguran. Itu, anakku. Nah, selanjutnya ada kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang memiliki tingkat keterampilan tertentu. Jadi anakku dulu waktu masih zaman tradisional, masih zaman menulis, jadi orang itu cukup untuk mencari tenaga kerja itu tidak sulit. Kalau misalnya dia mau ditempatkan di bagian menulis surat, jadi kita cukup mencari seseorang yang kriterianya itu menulis surat. Tapi saat ini kalau kita menggunakan teknologi perkantoran, itu sulit mencari tenaga kerja yang memiliki tingkat keterampilan tertentu. Misalnya kita membutuhkan seorang sekretaris.
Maka seorang sekretaris itu tidak hanya memiliki tulisan yang cantik misalnya, tapi dia harus memiliki kemampuan pengoperasian peralatan komputer misalnya. Jadi kita harus mencari orang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu, baru bisa kita gunakan orang tersebut. Nah, selanjutnya menimbulkan ketergantungan pada mesin yang akan menimbulkan pemborosan. Namanya juga teknologi perkantoran. Ya, kalau teknologi itu identik dengan mesin anakku ya, identik dengan mesin. Jadi biasanya satu mesin itu saling menunjang mesin yang lainnya. Jadi kalau kita memiliki sebuah komputer atau laptop, biasanya harus ditunjang oleh printernya, gitu, supaya bisa mencetak dokumen. Itu ya anakku ya. Selanjutnya dapat menimbulkan suara gaduh sehingga mengganggu pegawai lainnya. Ya, ada memang mesin tertentu yang jika dioperasikan dia menimbulkan suara. Kalau misalnya kita banyak dalam satu ruangan atau pegawainya banyak dalam satu ruangan, kemudian suara yang ditimbulkan oleh mesin itu ribut, nah itu bisa mengganggu konsentrasi dari pegawai yang lain. Selanjutnya yang terakhir, penggunaan mesin tertentu memerlukan sarana penunjang lainnya yang menambah biaya. Betul sekali anakku, seperti yang Ibu tadi sudah jelaskan, bahwa satu mesin atau satu teknologi itu membutuhkan teknologi yang lainnya, atau satu mesin itu membutuhkan mesin pembantu yang lainnya. Contoh yang pertama tadi tentang komputer, itu membutuhkan printer supaya kita bisa mencetak dokumen. Nah, kalau kita membutuhkan informasi melalui internet, nah komputer itu harus terhubung lagi dengan internet anakku, gitu ya. Kemudian kalau misalnya sudah ada printernya, nah printer itu harus diisi dengan tinta dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan membutuhkan sarana penunjang lainnya yang bisa menambah biaya. Oke. Sampai di sini mungkin anakku sudah paham. Oke ya, kita pindah. Selanjutnya adalah peran teknologi dalam pekerjaan. Yang pertama, teknologi perkantoran yang canggih akan mendukung pekerjaan administratif yang membutuhkan keakurasian dan kecepatan data. Ya, seperti tadi surat menyurat anakku, kita tidak perlu datang kantor pos untuk mengirimkannya, tapi cukup melalui email saja. Ya, dan ini cepat dan tepat. Artinya orang yang dibutuhkan atau orang yang membutuhkan informasi dari kita itu tepat sasaran, akurasi, dan datanya cepat karena langsung terkirim dan sampai kepada orang yang membutuhkan. Akan sangat berbeda misalnya kalau misalnya kita mengirim berkas atau dokumen itu melalui kantor pos anakku. Itu tidak akurat. Kenapa tidak akurat? Karena bisa saja berkasnya tercecer atau tidak sampai langsung ke tangan orang yang membutuhkan atau orang yang dimaksud. Dia harus berpindah dulu dari tangan si penerima atau kurir dan lain sebagainya, baru bisa sampai ke orang yang dituju. Yang kedua, dalam mencari dan memproses data atau penyelidikan ilmiah yang dihitung menggunakan mesin lebih cepat dibandingkan dengan tenaga manusia. Ini maksudnya adalah jika ada pekerjaan kita yang membutuhkan proses perhitungan anakku. Sekarang mesin hitung itu sudah ada di mana-mana, sudah tersedia. Bayangkan kalau kita mau menghitung, kita menghitung menggunakan secara manual, itu akan lama dibandingkan dengan menggunakan mesin hitung. Selanjutnya, mengurangi biaya perkantoran. Ini bisa saja biaya yang dimaksud adalah biaya
transportasi, bisa mengurangi biaya transportasi. Kemudian kalau terjadi pengurangan pegawai, ini bisa menjadi pengurangan biaya tenaga kerja. Oke. Selanjutnya, jenis-jenis peralatan kantor. Ini yang Ibu tampilkan yang umum saja, yang biasa kita lihat atau yang biasa ada di sekitar kita. Ada komputer mungkin ini sering sekali anakku melihat di mana-mana semua orang menggunakan komputer. Kemudian ada mesin fotokopi yang merupakan alat pengganda dokumen yang cukup praktis dipakai. Kalau dulu anakku orang mau menggandakan dokumen, itu harus ditulis ulang berlembar-lembar. Jadi itu membutuhkan banyak pegawai. Kalau saat ini dengan adanya mesin fotokopi, ini satu kali saja kita menulis, ini bisa digandakan menjadi banyak berkas, gitu ya. Kemudian ada mesin fax. Mesin fax ini adalah mesin komunikasi yang digunakan untuk menyalin dan mengirimkan dokumen yang serupa dengan aslinya. Oke, berikut ini gambarnya. Ini ada gambar komputer dan laptop anakku. Yang di bawah itu komputer, PC. Ini ya. Yang di atas itu bisa dikategorikan sebagai laptop. Ya. Kemudian gambar yang kedua yang Ibu tampilkan ini adalah mesin pengganda dokumen atau fotokopi. Mesin fotokopi, mungkin anakku sudah pernah lihat, sudah pernah atau pernah pergi menggandakan dokumennya. Oke. Yang terakhir anakku ini mesin fax. Seperti yang diutarakan tadi bahwa mesin fax itu adalah mesin komunikasi yang mengirimkan surat, bisa mengirimkan surat serupa dengan aslinya. Jadi kalau kita lihat bentuknya mesin fax ini memang agak mirip dengan pesawat telepon ya anakku ya. Baik, itu tadi tentang teknologi perkantoran. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian otomatisasi perkantoran. Baik, pengertian otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan komunikasi secara formal maupun informal yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Secara harfiah, otomatis sosial merupakan pergantian tenaga manusia dengan menggunakan tenaga mesin. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah konsep otomatisasi perkantoran. Yang pertama, proses yang terjadi atau cara kerjanya sama dengan proses manufaktur yang selalu mengarah ke otomatisasi. Semuanya otomatis. Ini biasanya kalau menggunakan atau mengarah ke otomatis, ini biasanya menggunakan mesin. Yang kedua, otomatisasi perkantoran mengalami evolusi dari aplikasi-aplikasi terpisah ke aplikasi yang terencana dan terpadu. Evolusi, perubahan. Mengalami perubahan anakku. Dari aplikasi-aplikasi yang terpisah ke aplikasi yang terencana dan terpadu. Anakku mungkin tahu bahwa sebelum ada kamera di handphone, kamera itu terpisah dari handphonenya. Jadi ada kameranya sendiri, ada handphonenya sendiri. Sekarang karena otomatisasi itu sangat atau perkembangan teknologi itu sangat pesat, bisa jadi 2 atau lebih aplikasi itu disatukan bersatu di dalam satu alat gitu. Jadi seperti kayak HP anakku, HP Android atau HP pintar itu sekarang di dalamnya sudah terdapat kamera, sudah terdapat mesin hitung misalnya, sudah ada kalendernya misalnya, sudah ada aplikasi Office-nya misalnya. Itu dalam satu alat atau satu mesin itu bisa terdapat beberapa macam aplikasi. Nah, itu konsepnya. Otomatisasi memudahkan menerima dan mengirim informasi anakku.
Kalau dulu kita mau berkirim pesan, itu kita harus ketik dulu, baru dibawa ke kantor pos, dikirimkan, ditunggu berlama-lama. Nah sekarang selain konsep fax, konsep surat elektronik atau email, sekarang ada yang namanya chatting ya, atau berkirim pesan via chat melalui telepon, perangkat telepon. Ini sangat memudahkan kita menerima dan mengirim informasi, baik itu pekerjaan kantor, pekerjaan formal maupun pekerjaan non formal. Otomatisasi perkantoran memberikan keuntungan dalam pengambilan keputusan dan kebijaksanaan. Jadi memberikan keuntungan dalam pengambilan keputusan dan kebijaksanaan. Maksudnya itu anakku, dulu kalau ada surat edaran atau ada surat keputusan dari pemimpin, itu yang di bagian bawah-bawah itu tidak mengetahuinya atau susah mendapatkan informasi itu. Nah sekarang dengan adanya handphone pintar misalnya, pengumuman lainnya atau surat-surat keputusan itu bisa kita lihat dengan gampang melalui aplikasi yang ada di telepon atau di handphone. Otomatisasi perkantoran menjadi pelengkap metode komunikasi tradisional. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi tradisional itu anakku adalah komunikasi secara verbal atau secara langsung, tatap muka secara langsung dengan memperlihatkan gerak-gerik. Hanya saja kalau komunikasi tradisional, orang itu atau orang yang berkomunikasi harus berada di tempat yang sama. Nah, otomatisasi perkantoran itu mempermudah itu anakku. Jadi tidak perlu kita berada di tempat yang sama untuk melakukan satu komunikasi. Saat ini kita bisa berkomunikasi melalui orang yang jauh, antar pulau, bahkan antar negara, itu melalui komunikasi telepon. Bahkan kita bisa saling melihat keadaan kita, melihat diri kita dengan orang yang kita temani berbicara atau berkomunikasi. Itu bisa dengan video call dan lain sebagainya. Jadi merupakan pelengkap ya metode komunikasi tradisional. Selanjutnya ada 4 kategori. Ada 4 kategori pemakai otomatisasi perkantoran. Yang pertama, manajer, orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Jadi, manajer atau orang-orang yang mengelola manusia, ini bisa dibilang adalah pimpinan. Jadi kalau yang mengelola manusia itu anakku adalah pimpinan yang membawahi beberapa karyawan. Yang kedua, profesional. Tidak mengelola orang, tetapi menyumbang keahlian khususnya. Tidak mengelola orang, tapi orang inilah yang bekerja sebagai staf khusus, yang menyediakan segala macam perlengkapan untuk pimpinan atau manajer. Itu ya. Selanjutnya, sekretaris. Nah, sekretaris ini pegawai yang bertugas menangani korespondensi, surat menyurat. Korespondensi itu surat menyurat, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Kemudian ada pegawai administratif, yaitu pegawai yang melaksanakan tugas-tugas untuk sekretaris, seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, dan mengirimkan surat. Jadi ini berjenjang anakku ya. Jadi pegawai administratif di bawah sekretaris, sekretaris di bawah profesional, profesional di bawah manajer. Jika ditarik sebuah bagan, maka manajer paling atas, kemudian di bawahnya ada profesional, di bawah profesional ada sekretaris yang membantu profesional, di bawah sekretaris di bawahnya ada pegawai administrasi yang membantu sekretaris. Seperti itu. Sekarang yang kedua, tujuan otomatisasi perkantoran. Yang pertama,
meminimalkan atau penghematan biaya. Yang kedua, pemecahan masalah kelompok. Otomatisasi kantor dapat memberikan kemampuan antara manajer untuk saling melakukan komunikasi yang baik selagi mereka memecahkan masalah. Maksudnya adalah jika ada masalah, namanya juga kelompok, banyak orang, terdiri atas banyak orang. Nah, biasanya pemecahan masalah kelompok itu harus bertemu semua anggota kelompok baru bisa dibahas masalahnya, anakku. Nah, dengan adanya otomatisasi, bahkan kita tidak bertemu dengan orangnya pun secara langsung, itu kita bisa menyelesaikan masalah. Misalnya dengan melalui rapat video rapat atau video conference. Jadi masing-masing orang bisa berada di tempat yang berbeda, namun pekerjaan itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya sebagai pelengkap, anakku, tentu saja teknologi perkantoran atau otomatisasi perkantoran itu melengkapi dari semua aspek kehidupan kita, termasuk secara khususnya itu adalah aspek pekerjaan kita. Jadi kalau kita bekerja, ada pelengkapnya atau ada alat pelengkap atau ada alat penunjang. Misalnya kalau kita bekerja sebagai sekretaris, maka alat penunjangnya adalah handphone, laptop atau komputer, telepon, agenda, buku agenda maksudnya, kemudian mesin fotokopi dan lain sebagainya. Jadi sebagai pelengkap. Penggabungan dan penerapan teknologi. Jadi banyak mesin digabung. Maksudnya adalah dalam satu pekerjaan bisa dalam satu pekerjaan itu bisa memerlukan atau menggunakan banyak mesin. Nah, selanjutnya memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Dengan adanya otomatisasi perkantoran, diharapkan proses pelaksanaan pekerjaan itu lebih disiplin, kemudian dia lebih teratur, kemudian lebih tertata, jadi semuanya bisa saling menguntungkan atau saling memperbaiki. Meningkatkan efektivitas pekerjaan, misalnya penggunaan fax atau email sebagai pelengkap tugas lainnya. Jadi kalau biasanya pekerjaan kita cepat, itu bisa berarti itu efektif atau bahkan efisien. Jika pekerjaan dilakukan dengan baik dan cepat, itu bisa menghemat biaya loh. Selanjutnya, jenis-jenis otomatisasi perkantoran. Sistem komunikasi elektronik. Sistem komunikasi elektronik ini kan sudah pernah kita alami, anakku, bahkan kita hampir melakukannya setiap hari. Misalnya bertelepon, video call, video conference, dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem kolaborasi elektronik, penggunaan bersama atau pemakaian bersama barang elektronik. Jadi misalnya ada dua barang dipakai secara bersamaan. Contoh, pekerjaan sekretaris itu kan biasanya dia menyusun agenda pertemuan atau agenda rapat. Nah, jika dia mau melakukan kegiatan itu, biasanya dia menggunakan beberapa barang elektronik. Misalnya dia menggunakan handphone, yang kedua menggunakan telepon, dia menggunakan komputer untuk mengetik surat, atau menggunakan mesin fotokopi, mesin pencetak dokumen atau printer untuk menghasilkan surat, gitu ya. Kemudian ada sistem publikasi dengan pengolahan image elektronik, sistem publikasi, sistem penyebarluasan atau sistem pendistribusian, atau sistem memperlihatkan kepada orang-orang. Ini sistem publikasi. Bagaimana caranya?
apa yang kita buat itu diketahui oleh orang lain. Sistem pengolahan kantor, anakku. Jadi kalau kita bekerja menggunakan otomatisasi perkantoran, sudah secara tidak langsung itu berarti kita sudah pengolahan kantor. Sistem elektronik formal, sistem elektronik non formal. Sistem elektronik formal itu sistem yang didokumentasikan dengan suatu sistem prosedur tertulis. Misalnya ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang karyawan apabila dia mau bekerja. Misalnya seorang karyawan yang bekerja harus memiliki latar belakang pendidikan setingkat SMA misalnya. Nah, itu namanya secara formal. Kemudian ada sistem elektronik non formal, tidak diuraikan secara tertulis, atau sistem ini tidak direncanakan dan tidak diuraikan secara tertulis, atau aturan-aturan yang berlaku di dalamnya tidak diuraikan secara tertulis. Kemudian terakhir, beberapa aplikasi otomatisasi perkantoran. Yang pertama ada Microsoft Office. Microsoft Office ini terbagi dari beberapa bagian, anakku ya. Ada Microsoft Word atau pengolah kata, kemudian ada Microsoft PowerPoint, pengolah presentasi seperti yang kita gunakan saat ini. Kemudian ada Microsoft Excel, pengolah angka, itu ya. Jadi itu biasanya dipakai dalam atau yang membantu kita dalam pekerjaan kantor. Selanjutnya aplikasi yang lain ada namanya surat elektronik atau biasa dikenal dengan email. Kemudian ada voicemail. Voicemail sama dengan electronic mail. Cuma voicemail ini kita mengirimkan pesan suara. Kalau biasanya kita ini namanya voice note, VN ya, voice note. Ini bisa dilakukan di WA biasanya, anakku ya, voice note. Atau bahkan kita pesan suara juga itu bisa dilakukan dengan bertelepon. Itu. Kemudian ada transisi faksimiil atau biasa disebut dengan fax, mesin fax. Mesinnya sudah kita lihat tadi di bagian pertama ya, di bagian teknologi perkantoran. Kemudian ada konferensi audio, rapat atau audio conference yang hanya menggunakan aplikasi suara saja. Anakku mungkin pernah lakukan hal ini. Kita pernah bertelepon dengan beberapa orang sekaligus ya. Ini namanya audio conference, yang kelihatan atau yang kedengaran hanya suaranya dari orang-orang yang kita temani bertelepon atau berkonferensi. Kemudian ada lagi namanya konferensi video atau video conference. Ini kita rapat atau beberapa orang yang tergabung melalui video. Kalau anakku mungkin kalau kita di sekolah pernah lakukan yang namanya Zoom, menggunakan aplikasi Zoom atau aplikasi Google Meet. Itu namanya konferensi video, anakku, atau video conference. Kemudian aplikasi lainnya adalah kalender elektronik. Kalau yang secara tradisional, kalender yang secara tradisional itu, anakku, yang biasa yang kita lihat yang ada di dinding atau yang di meja. Namun kalender elektronik ini biasanya sudah ada di ponsel pintar kita atau ponsel Android kita biasanya, anakku ya. Nah, ini sangat memudahkan pekerjaan kita, anakku, dengan adanya kalender elektronik ini. Jadi kita tidak perlu kemana, cukup untuk melihat kalender atau melihat kegiatan kita atau jadwal kegiatan kita. Jadi cukup kita membuka di aplikasi yang ada di handphone kita, ya.
Kemudian ada juga namanya video teks. Video teks. Seperti yang kita lakukan saat ini anakku. Anakku bisa melihat video sambil ada teks. Gitu. Dan bisa juga melihat kameranya, melihat gambarnya ibu secara langsung. Ini bisa termasuk kategori video teks. Oke. Baik anakku, inilah pembahasan kita, 2 topik pembahasan kita hari ini. Yang pertama tadi teknologi perkantoran, yang kedua adalah otomatisasi perkantoran. Ibu sangat berharap apa yang ibu sampaikan ini anakku dapat mengerti penjelasannya. Namun tidak menutup kemungkinan anakku mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kita bisa berdiskusi melalui grup ya. Ya, baik anakku. Ibu akan akhiri. Terima kasih atas perhatiannya telah menyimak video pembelajaran kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi atau Ibu akan jelaskan lagi untuk topik-topik selanjutnya. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.